warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pengembangan organisasi Ibu Nyami Fisari, SE, MSI. Pada hari ini kami kelompok 9 akan memaparkan materi tentang intervensi sebuah perusahaan. Kelompok kami memilih untuk membahas perusahaan PT Finet Indonesia. Sebelum memaparkan materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Jan Sakarlis dengan NIM 114, selanjutnya Akila Paradita dengan NIM 085, Grace Hana Patricia dengan NIM 143, yang terakhir ada Santo Adi dengan NIM 1098. Selanjutnya untuk menjelaskan materi pertama, saya persilakan kepada teman saya, Grace Hana. Waktu dan layar saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan secara singkat mengenai profil perusahaan. PT Finet Indonesia atau biasa disebut dengan Finet merupakan anak usaha dari PT Telkom Indonesia yang bekerja sama dengan Mekar Prana Indah, yaitu Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia, yang telah menjadi salah satu perusahaan penyedia layanan pembayaran digital terkemuka di Indonesia. PT Finet Indonesia sendiri mulai beroperasi pada tahun 2006 dan bergerak pada penyediaan layanan finance teknologi dan fokus memberikan solusi untuk industri perbankan, gerai waralaba, telekomunikasi, transportasi, perusahaan servis yang menyediakan tagihan rutin dan industri lainnya untuk membutuhkan solusi digital payment yang mendukung. Layanan yang diberikan oleh Finet disebut dengan FinPay. FinPay sendiri bertugas mengembangkan sistem monitoring, menyediakan lapangan payment untuk memberikan keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi, menyediakan platform pengiriman uang dari luar negeri ke dalam negeri, menyediakan solusi penyaluran dana yang lengkap disertai dengan teknologi verifikasi biometrik dan tugas lainnya. Dari analisis yang telah kami lakukan, maka ditemukan ada beberapa masalah yang dihadapi oleh perusahaan, yaitu perusahaan ingin menguasai pasar telekomunikasi secara global. Budaya organisasi bisa menjadi salah satu strategi yang dilakukan perusahaan untuk bisa merealisasikan visi dan misi dari perusahaan tersebut. PT Finet ingin meningkatkan budaya pasar agar sesuai dengan visi dan misi perusahaan tersebut. Maka dari itu, perusahaan tersebut melakukan intervensi, yaitu perubahan strategi untuk meningkatkan budaya organisasi ke arah yang lebih baik. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Akila Paradita. Padanya saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada intervensi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, yaitu intervensi perubahan strategi. Perusahaan menyiapkan beberapa strategi untuk merealisasikan visi dan misi perusahaan. Budaya organisasi dapat diukur salah satunya dengan pengukuran Organization Culture Assessment Instrument atau OCAI. OCAI adalah sebuah instrumen untuk mendiagnosa profil budaya organisasi yang dirancang dalam bentuk kuesioner untuk mendiagnosa dan mengidentifikasikan jenis budaya yang ada di dalam suatu organisasi yang mencakup budaya kelompok, yaitu budaya yang bersifat kekeluargaan dan fokus pada kesejahteraan karyawan. Selanjutnya ada budaya adhokrasi, yaitu budaya yang fokus pada inovasi dan kreativitas perusahaan. Yang selanjutnya budaya pasar, yaitu budaya yang fokus pada persaingan dan kompetisi untuk menguasai pasar. Selanjutnya budaya hierarki, yaitu budaya yang fokus pada peraturan yang mengikat dan strukturalisasi yang jelas dalam perusahaan. Next. Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimen lapangan dengan post-one group design. Objek penelitian ini adalah karyawan pada PT Finet Indonesia dengan sampel 100 orang karyawan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui kuesioner OCAI, wawancara, observasi, dan dokumentasi perusahaan.
Perusahaan melakukan dua strategi, yaitu melakukan pengukuran budaya organisasi melalui pre-test dan post-test. Selanjutnya, hasilnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan bagian hasil yang diperoleh. Berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan, maka hasil menunjukkan bahwa budaya organisasi PT Finet yang lebih menonjol saat ini adalah budaya kelompok dengan nilai saat ini 26,21 dan yang diharapkan 27,69. Dengan kata lain bahwa PT Finet saat ini berada pada budaya yang mengutamakan kekeluargaan, kelompok, memperhatikan kesejahteraan karyawan, memiliki fokus pada teamwork, mengharapkan karyawan memiliki komitmen yang tinggi terhadap perusahaan dan lingkungan kerja yang ramah. Dalam hal budaya market PT Finet mengalami pergeseran, walaupun belum signifikan dan sesuai harapan, namun ada pergeseran yaitu 25,41 untuk budaya saat ini dan 25,09 untuk budaya yang diharapkan. Ini berarti menunjukkan ada perubahan dari intervensi yang dilakukan selama 8 bulan. Next, Jan. PT Finet Indonesia memiliki budaya yang dinamis, suka melakukan inovasi, dan mengambil tantangan. Budaya hierarki saat ini 23,24 dan harapan 24,14, di mana nilai ini menggambarkan budaya budaya yang formal dengan struktur organisasi yang jelas. Budaya organisasi dan perubahan strategi tidak hanya memberikan dampak bagi suasana kerja, visi dan misi, hingga persepsi anggota perusahaan, namun juga memberikan efek yang baik bagi pendapatan perusahaan. Jadi, budaya organisasi memegang peranan penting dalam sebuah perusahaan. Oke, untuk kesimpulan saya kembalikan kepada Jan. Baik, terima kasih. Berdasarkan hasil analisa budaya perusahaan dengan menggunakan OCAI, dapat disimpulkan bahwa budaya yang saat ini dan yang diharapkan di PT Finet adalah budaya kelompok atau clan, di mana suasana perusahaan adalah suasana kekeluargaan dan memiliki pimpinan dengan ciri-ciri sebagai mentor atau fasilitator, dan budaya market di mana budaya ini fokus pada kompetisi dan produktivitas untuk memenangkan pasar. Intervensi perubahan strategi pada bagian strategi organisasi, sumber daya manusia, struktur dan desain pekerjaan telah memberikan perubahan terhadap budaya market di PT Finet. Perubahan budaya ini terlihat dari pergeseran angka yang sudah mengarah ke arah budaya market. Dengan demikian, untuk terus meningkatkan kelekatan budaya market pada perusahaan, maka perlu terus dilakukan evaluasi, serta berkesinambungan sehingga dapat membantu perusahaan dalam mencapai visi dan misi. Baik, itulah pemaparan materi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.